Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Chainsaw Man yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, skuad khusus mendapatkan teror secara tiba-tiba oleh suatu organisasi. Pada serangan tersebut, Makima tertembak di dalam kereta, sementara Denji dan Himeno juga tertembak saat sedang makan bersama di restoran. Kini Aki harus bertarung melawan Katana Man supaya teman-temannya bisa selamat. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Chainsaw Man episode kali ini. Aki yang mengeluarkan pedangnya bersiap mengarahkan senjata tersebut kepada Katana Man. Namun Power sedikit terkejut karena pedang yang dibawa Aki berbentuk seperti paku. Di sisi lain, penjahat Katana juga bersiap untuk melakukan pertarungan melawan Aki. Katana Man langsung maju menerjang Aki menggunakan pedang yang berada di tubuhnya. Aki mencoba menghindar menggunakan pedang pakunya. Berkali-kali Katana Man berusaha menebas tubuh Aki. Namun kecakapan fisik Aki benar-benar luar biasa. Kemudian saat Aki mendapatkan celah untuk menyerang, Aki mengarahkan pakunya ke punggung Katana Man dan langsung menembaknya. Setelah Aki mengucapkan mantranya, tiba-tiba saja pedang paku Aki langsung menancap di tubuh Katana Man. Sebagai informasi, pedang Aki merupakan pedang kutukan di mana setelah 3 kali ia menandai targetnya, maka iblis kutukan akan muncul dan menghabisi musuh Aki. Kini Katana Man sudah terkena tembakan pedang Aki sebanyak 1 kali. Ia masih belum mengetahui bahaya apa yang akan dihadapinya, sehingga Katana Man tetap menyerang Aki secara membabi buta. Dengan kecepatan dan ketangkasannya, Aki mendapatkan celah untuk membuat tembakan kedua. Kini pedang paku Aki berhasil menembus tubuh Katana Man untuk kedua kalinya. Setelah itu, dengan cepat Aki menusuk kembali tubuh Katana Man sehingga syarat kutukannya sudah tercapai. Setelah berhasil menandai target sebanyak 3 kali, kemudian Hayakawa Aki meloncat menjauh dari Katana Man. Setelah itu, Aki meminta Curse Devil untuk segera menghabisi Katana Man. Lalu tiba-tiba, sebuah tangan iblis mencengkram tubuh Katana Man dengan sangat erat. Kini Katana Man sudah terkena kutukan dari pedang paku Hayakawa Aki. Dan sedetik kemudian, iblis kutukan langsung menghabisi Katana Man dengan sangat brutal. Itulah salah satu kekuatan Aki dengan menjalin kontrak bersama iblis kutukan. Setelah Katana Man berhasil dihabisi oleh iblis kutukan, Aki merasa sedikit lega. Namun ia langsung bertanya bagaimana kondisi Himeno. Tetapi sepertinya kondisi Himeno tidak baik-baik saja. Mereka harus segera membawanya ke dokter. Di sisi lain, Aki merasa bingung karena musuh yang barusan memakai pistol. Padahal hanya polisi dan pemburu iblis yang boleh memakainya. Namun yang paling penting sekarang, mereka harus segera merawat luka Himeno. Tapi tiba-tiba sosok gadis muncul di belakang Aki yang sedang lengah. Kemudian wanita tersebut berkata, "Curse Devil, kau memakai paku dan setelah menusuk seseorang beberapa kali mereka mati seperti itu? Kau punya pergerakan yang bagus." Aki terkejut karena gadis tersebut tiba-tiba muncul entah dari mana. Namun satu yang pasti, gadis tersebut adalah sekutu dari Katana Man yang baru saja ia habisi. Anehnya setelah didekati gadis tadi, Katana Man mampu hidup kembali dengan tubuh yang masih bisa berdiri tegak. Aki seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun itu benar-benar terjadi. Kemudian gadis itu bertanya kenapa Katana Man kalah. Lalu dengan tertunduk, Katana Man berkata jika dia sedikit lalai dan tidak menganggap serius. Kemudian gadis tersebut langsung menyuruh Katana Man untuk membunuh skuad khusus. Tanpa menunggu waktu lama, Katana Man langsung bersiap menyerang Hayakawa Aki lagi. Ia seperti lebih serius setelah kekalahan pertamanya barusan. Sementara Aki mencoba menarik pedangnya kembali. Namun sebelum itu terjadi, Katana Man langsung menghampirinya dengan gerakan yang sangat cepat. Bahkan Aki sendiri tidak menyadari jika musuh tersebut sudah berada di belakangnya saat ini. Setelah itu, darah Aki langsung muncrat kemana-mana.
karena ia sudah terkena tebasan pedang Katanamen sebelum ia menyadarinya. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Darah mengalir deras dari dada Hayakawa Aki. Ia sangat terkejut dengan peningkatan kecepatan yang dimiliki Katanamen. Seketika itu juga Aki ambruk karena tidak kuat menahan rasa sakit akibat tebasan pedang. Sawatari yang melihat dari kejauhan mengatakan jika Aki masih hidup. Itu semua terjadi karena setelan pemburu iblisnya mungkin sudah diperkuat. Lalu ia menyuruh Katanamen untuk segera menghabisi Aki. Melihat hal itu, Himeno menyuruh Power untuk membantu Aki. Namun Power sendiri tidak bisa. Ia bahkan tidak mampu melihat pergerakan Katanamen. Lalu dengan nekat, Himeno memanggil Ghost Devil. Tetapi iblis gaib tersebut juga berkata jika ia tidak berani, karena Sawatari terlihat sangat menakutkan. Dengan kondisinya saat ini, Himeno tentu langsung muntah darah karena fisiknya sudah terluka. Namun di sisi lain, ia tidak mau melihat Aki mati di depan matanya begitu saja. Karena kita tahu bahwa Himeno menyukai Aki sama seperti Denji menyukai Makima. Merasa semua jalan sudah buntu, akhirnya Himeno membuat penawaran dengan Ghost Devil. Kutawari kau semua milikku, jadi biarkan aku memakaimu seutuhnya, Ghost. Mendengar tawaran yang sangat menggiurkan dari seorang manusia, iblis tersebut langsung mengerahkan segala kekuatannya untuk membantu Himeno. Kini muncul puluhan tangan gaib yang kemudian membentuk iblis berukuran sangat besar dengan ekspresi yang sangat menakutkan. Katanamen kini harus berhadapan dengan Ghost Devil. Saat Ghost Devil menyerang Katanamen, ia berkata bahwa pemburu iblis sudah terbiasa dikelilingi kematian. Selain itu, air mata mereka juga sudah mengering, tapi mereka masih saja cengeng. Itu lucu, bahkan sejak dia masih anak baru, dia selalu menyaksikan kematian. Dia akan menangis sendirian. Pasti menyenangkan punya seseorang yang cukup peduli yang menangis untukmu. Iblis itu membicarakan Himeno yang sedang mengorbankan dirinya. Setelah itu, lengan Himeno menghilang sebagai ganti kontrak yang telah ia buat. Sementara Katanamen masih mencoba bertarung melawan Ghost Devil. Serangan puluhan tangan nampaknya cukup membuat Katanamen kerepotan. Oleh karena itu, Katanamen lalu meminta bantuan kepada Sawatari. Awalnya Sawatari cuek saja, namun akhirnya dia mulai menunjukkan kekuatannya. Katanamen berhasil menahan Ghost Devil menggunakan katana di tubuhnya, sementara Himeno hanya mengandalkan satu lengannya saja. Setelah menggunakan Ghost Devil dengan memaksakan diri, Himeno harus rela kehilangan dua lengannya. Kini gadis cantik bernama Himeno hanyalah mbak-mbak biasa tanpa lengan. Aki melihat Himeno dengan tatapan yang sangat sedih, sementara Himeno yang sudah bertarung hingga akhir berpesan kepada Aki untuk tidak mati terlebih dahulu. Aki sungguh tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kematian tampak begitu dekat menghampiri Himeno. Namun Himeno melanjutkan pesan terakhirnya kepada Aki. Aku ingin kau menangis untukku saat aku mati. Setelah mengatakan pesan itu, Sawatari mengucapkan mantra dan menyuruh iblis kontraknya untuk menelan seluruhnya. Lalu muncullah sosok iblis cacing besar Alaska yang langsung melahap Ghost Devil hingga iblis tersebut langsung lenyap dalam seketika. Aki yang melihat hal tersebut masih tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ketika Ghost Devil dikalahkan, maka tubuh Himeno juga hilang dan hanya meninggalkan pakaian serta penutup matanya. Himeno gugur dalam pertarungan melawan Katanamen dan juga Sawatari. Ekspresi Aki cukup menjelaskan bagaimana perasaan dia saat ini. Marah, sedih, kecewa. Semua emosi itu berkumpul menjadi satu. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat Himeno mati. Kini Sawatari dan Katana makin di atas angin. Target keduanya adalah jantung Chainsaw Man. Namun tiba-tiba tangan gaib yang masih tersisa menarik ekor Pochita di dada Denji, sehingga Denji merasa tersentak dan terbangun dari pingsannya. Kini Denji sudah terbangun dan bersiap untuk bertarung melawan musuhnya. Gergajinya sudah mulai muncul dari kepala untuk memotong lawan. Di sisi lain,
Katanamen juga bersiap untuk membelah Denji menjadi dua. Tetapi Sawateri meminta supaya Katanamen tidak melukai jantung Denji, karena itu adalah misi mereka. Setelah itu, Denji kini sepenuhnya sudah berubah menjadi Chainsaw Man. Aku tidak begitu paham apa yang terjadi di sini, tapi setidaknya aku tahu kalau kalian adalah orang-orang jahat. Kemudian Denji sudah mulai bersiap melawan Katanamen, dan begitu juga Katanamen yang bersiap untuk membunuh Denji lagi. Pertarungan keduanya akan segera dimulai. Tanpa menunggu waktu lama, Denji langsung bergerak maju mengarahkan gergajinya ke arah Katanamen. Sementara Katanamen juga bersiap mengarahkan pedangnya ke tubuh Denji. Bentrokan mematikan resmi dimulai. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa juga follow TikTok dari Tokunime Time ya. Linknya ada di deskripsi.